Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Raihan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asam basa. Untuk mengetahui tentang pengertian asam basa, pertama kita harus mengetahui dulu tentang teori-teori asam basa. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air melepaskan H+, dan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan OH. Teori ini merupakan perkembangan besar untuk ilmu kimia karena mulai memajukan pemahaman kita tentang asam basa yang dulu hanya kita mengertikan dengan rasa senyawa di lidah. Meskipun begitu, teori ini masih mempunyai berbagai kelemahan, yaitu teori asam basa Arrhenius terbatas dalam peralatan air, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam peralatan lain, atau bahkan terkait reaksi tanpa pelarut. Kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Bronsted-Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah zat atau spesies yang mendonorkan H+ atau proton, dan basa adalah zat atau spesies yang menerima H+ atau proton. Teori ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah zat atau spesies yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat atau spesies yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Kelebihan definisi dari asam basa Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya reaksi-reaksi antara oksidasi asam dengan oksidasi basa, reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks, dan sebagai reaksi dalam kimia organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum asam dan basa. Kenalkan, nama saya Habib Rizky, nomor absen 14. Saya sudah lihat absen 11. Ini kami memiliki alat dan bahan. Yang pertama air gula, yang kedua air garam, yang ketiga air sabun, yang kelima, yang keempat air jeruk, yang keenam buka, yang ketujuh air biasa. Kupas kol ungu menjadi beberapa bagian. Lalu siapkan panci dan air, yaitu masukkan kol ungu ke dalam panci, rebus kol ungu dan tunggu hingga beberapa menit. Tunggu hingga air berubah warna menjadi ungu kebiruan. Di sini kita menggunakan indikator alami yaitu kol ungu. Selanjutnya, kami akan mencampurkan masing-masing larutan dengan indikatornya. Yang pertama akan kami teteskan pada indikator sabun. Yang kedua, di sini
teteskan pada indikator gula. Yang ketiga di sini kami teteskan pada larutan indikator garam. Yang keempat di sini kami teteskan pada air biasa atau air mineral. Yang kelima ada air jeruk, akan kami teteskan. Yang keenam di sini terdapat air gula. Untuk menunggu hasilnya, kita menunggu dalam beberapa menit. Selanjutnya, setelah kami melakukan percobaan dengan meneteskan air rebusan dari kol yang berwarna biru, dapat disimpulkan atau dapat menghasilkan warna-warna yang ada di bawah sini. Yang pertama ada berwarna cerah, jadi pada indikator jeruk dan indikator buka. Yang kedua ada berwarna keruh, yakni pada air biasa, air garam, dan air gula. Yang ketiga ada berwarna gelap, yakni pada larutan sabun. Dari uji coba pada kali ini dapat disimpulkan bahwa jika berwarna cerah berarti mengandung asam, dan jika berwarna keruh berarti netral, lalu jika berwarna gelap berarti mengandung basa. Demikian uji coba dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam melakukan uji coba pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.